Pelan namun pasti, pembuatan film When Love Calls from the Bottom of Borneo terus berdetak. Bahkan malam tadi bertempat di Taman Pasar Lawas Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, digelar syukuran dan jumpa pers produksi film yang dibiayai oleh Pemkab Tanah Laut tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Mai. Dapat saya laporkan bahwa Bupati Tanah Laut Haji Sukamta tahun ini membuat film yang dimaksudkan untuk mempromosikan Kabupaten Tanah Laut karena melalui film tersebut nanti akan dieksplorasi tentang potensi-potensi sumber daya alam dan wisata dan lainnya, sehingga diharapkan melalui promosi daerah lewat film tersebut, nama Tanah Laut bisa makin dikenal luas baik di tataran nasional bahkan di mancanegara, karena direncanakan bahwa film tersebut nanti juga akan diputar di bioskop-bioskop di mancanegara seperti di Eropa dan Asia, selain tentunya di bioskop-bioskop di tanah air. Film ini konsep awal dibiayai dari pihak sponsor kerjasama dengan ruang produksi dari Jakarta, tapi kemudian karena sesuai dengan regulasi yang ada, Bupati Tanah Laut Haji Sukamta mengatakan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan, sehingga kemudian untuk pembiayaan film ini murni sepenuhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut. Dan karena itu saat ini juga pemerintahannya mulai menyiapkan, menyusun skema-skema untuk nanti pemanfaatan dan distribusi film tersebut, sehingga ketika film tersebut selesai maka dapat langsung dinikmati dan didistribusikan ke berbagai tempat terutama di Indonesia. Ditargetkan film ini rampung pada beberapa bulan ke depan, sehingga estimasi Agustus mendatang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat luas terutama di Indonesia. Kemudian dari pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga nanti akan berupaya memaksimalkan penyebar luasan dari film tersebut, meskipun bukan aset yang berupa benda, tetapi diyakini bahwa produk film itu nanti dapat dimanfaatkan oleh generasi tanah laut hingga katakanlah generasi sampai ke 10 ke depan tetap bisa dinikmati, dan sebagai promosi daerah yang diyakini lebih efektif. Kenapa kemudian Bupati Sukamta memilih promosi melewat film ini? Karena antara lain ketika melakukan promosi seperti katakanlah pembuatan videotron itu juga diyakini kurang efektif dan juga sama-sama memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena Bupati Haji Sukamta membandingkan ketika katakanlah promosi lewat videotron katakanlah di bandara atau tempat-tempat umum lainnya, hanya sejenak waktu ketika orang menyaksikan videotron tersebut. Tetapi ketika dikemas lewat film, apalagi dengan alur cerita yang dikemas secara apik, maka dalam rentang waktu katakanlah 90 menit, maka semua mata orang akan menonton itu secara penuh hingga awal hingga akhir dan akan melihat tentang tanah laut. Itulah tujuannya kenapa promosi daerah melalui film ini memang diobsesikan dan ditargetkan selesai cepat waktu. Dapat pula saya sampaikan bahwa film ini dibintangi oleh artis ibu kota, yakni Marcel Chandrawinata sebagai pemeran tokoh pria, dan kemudian tokoh protagonisnya ini dari Eropa, dari Ukraina kalau nggak keliru, itu ada Amara Angelica. Kemudian tokoh perempuan yang memerankan karakter antagonis itu adalah Bila Devita, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Dan sekitar 75% itu talentnya adalah talent lokal, terutama dari Kabupaten Tanah Laut. Sehingga film ini juga
dinyatakan bagian dari upaya pemerintah untuk mulai membangkitkan jiwa-jiwa sinema seperti itu bagi generasi muda di Tengah Laut. Itu terbukti juga ketika casting dilaksanakan selama 3 hari kemarin, juga didapat talent-talent lokal yang punya potensi besar. Dan film ini disutradari oleh Joko Nugroho yang juga telah menelurkan beberapa jenis film maupun sinetron ya di ibu kota. Dan kemudian juga ada beberapa pemain atau artis ibu kota yang juga dilibatkan seperti Jamal Mirdad dan Abun Hadi yang juga akan memperkuat film bergenre drama tersebut. Bupati Tanah Laut Deni Sukamta juga meyakini bahwa melalui promosi yang dikemas melalui film yang ditata secara apik ini, nanti masyarakat luas akan bisa mengetahui tentang seperti apa Tanah Laut, sehingga diharapkan setelah menyaksikan itu maka akan banyak orang yang akan tertarik untuk datang berkunjung ke Tanah Laut, karena Tanah Laut juga memiliki cukup banyak objek wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain di negeri ini. Dan dalam film tersebut juga ada peran-peran atau karakter yang dimainkan oleh beberapa orang yang kebetulan public figure dan juga ada pejabat di Tanah Laut, termasuk diantaranya Bupati Tanah Laut Deni Sukamta juga terlibat dalam film tersebut, memerankan karakter sebagai bupati, karena memang dalam alur film tersebut juga nanti ada penokohan karakter bupati. Secara singkat dapat diinformasikan bahwa film ini alur ceritanya menceritakan bahwa tokoh yang namanya Mantikai yang diperankan oleh Marcel Chandrawinata ini dalam suatu ketika terbang lewat pesawat, kemudian ada cuaca buruk, kemudian jatuh ke hutan di Tanah Laut, dan nanti itulah akan mulai terjadi eksplorasi alam wisata Tanah Laut oleh istri Mantikai itu yang diperankan oleh Amar Angelika yang dari Ukraina ini, untuk kemudian masuk ke kampung-kampung hingga ke pelosok, kemudian berinteraksi dengan masyarakat lokal, dengan kearifan lokal, sehingga mulai dari drama itu nanti tereksplorasi tentang kekayaan alam dan kearifan lokal di Tanah Laut. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda, dan benar wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Tala serta sutradara film. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini APBD, kalau di luar APBD, luar APBD. Jadi ini kita biayai dari APBD. Hanya polanya kita adalah pola kerjasama. Ya, polanya kita pola kerjasama. Kerjasamanya adalah dengan Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT). Ya, jadi kami Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Yayasan KFT untuk membuat sebuah film ini. Tadi pertanyaannya mengenai rencana pemasaran ya, terhadap hasil produk ini. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Bapak Bupati bahwa akan ada regulasi, akan ada peraturan yang dibuat karena film ini kemudian menjadi aset dari Pemkab. Maka setelah regulasi ini dikeluarkan, kami akan membantu supaya film ini bisa didistribusikan. Kalau dalam perencanaan kami, yang memang paling utama adalah bioskop yang ada di seluruh Indonesia, dalam hal ini XX1. Kami kebetulan KFT, ketua KFT atau ketua Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia ini sekaligus adalah ketua Badan Perfilman Indonesia, badan yang dibentuk oleh pemerintah yang juga membawai bioskop seluruh Indonesia. Sehingga nantinya apabila sudah selesai persoalan administrasi dan regulasinya, film ini akan didukung oleh BPI untuk bisa diedarkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.